Kita semua putra putri Indonesia, pilar utama kemajuan bangsa. Masa depan ada di tangan kita. Jayalah selalu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam literasi dan emansipasi. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara lomba serta generasi muda Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, termasuk nikmat memiliki Indonesia. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin sekalian yang berbahagia. 22 tahun lagi, kita semua akan menghadapi 100 tahun kemerdekaan Indonesia, atau yang dikenal dengan istilah Indonesia Emas 2045. Perlu kita ketahui bahwa generasi muda saat ini merupakan generasi emas 2045 yang menjadi tonggak utama dalam kemajuan bangsa. Namun, apa yang akan terjadi jika generasi muda saat ini telah lalai dari literasi dan kurang memperjuangkan semangat emansipasi? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, perkenankan saya, Rayhan Halim, dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kupang, untuk menyampaikan pidato dengan judul Literasi dan Semangat Emansipasi sebagai Kunci Membangun Negeri. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin sekalian yang berbahagia. Berbicara mengenai literasi, apa yang terlintas di benak kita? Membaca, menulis, atau mungkin kemampuan berpikir kritis? Menurut Elizabeth Zulfi tahun 1986, literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang, mencakup membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Literasi merupakan indikator penting untuk meningkatkan prestasi generasi muda Indonesia. Penguasaan literasi harus menjadi model utama untuk kepentingan bangsa Indonesia ke depannya. Penguasaan literasi juga harus disadari karena menjadi modal utama dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang cerdas dan berbudaya. Permasalahan yang dihadapi Indonesia, yakni rendahnya penguasaan literasi. Menurut data UNESCO, Indonesia menempati urutan kedua terbawah perihal literasi dunia. Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara. Minat baca masyarakat Indonesia sangatlah rendah, hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya satu orang saja yang rajin membaca. Di zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi ini, banyak sekali orang, terutama pemuda, selaku generasi milenial yang malas membaca. Akses informasi di era digital seperti saat ini seharusnya memberikan pengaruh positif guna meningkatkan budaya literasi di Indonesia. Tetapi fakta di lapangan, kebanyakan pengguna gawai lebih suka menggunakan gawainya hanya untuk bersenang-senang, bukan untuk mencari informasi guna dikonsumsi sebagai bahan literasi. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita pasti mengenal salah satu tokoh inspiratif perempuan Indonesia, Raden Ajeng Kartini. Beliau merupakan tokoh inspiratif perempuan Indonesia dan dikenal memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa pada masa itu. Kecerdasan seorang Raden Ajeng Kartini tak
saya nomor 3. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 saja, kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai lebih dari 400.000 kasus. Dalam hal ini, bagaimana cara menekankan angka kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka? Dan apakah emansipasi wanita sudah tercapai sepenuhnya di negara ini? Saudara-saudara sekalian, meskipun telah terjadi kemajuan yang signifikan, masih banyak tantangan yang harus perempuan hadapi, seperti kesenjangan gender di dunia kerja, kekerasan terhadap perempuan, dan minimnya representasi perempuan terhadap politik dan pengambilan keputusan. Selama berabad-abad, perempuan telah menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Mereka terkurung dalam belenggu budaya patriarki yang membatasi ruang gerak dan aktualisasi diri mereka. Padahal perempuan merupakan madrasah pertama bagi anak-anak bangsa. Seorang ibu yang terdidik dan berwawasan akan mampu mencetak generasi penerus yang tangguh dan berakhlak mulia. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita semua pasti pernah mendengar kalimat ini. Jika kamu mendidik seorang laki-laki, maka kamu mendidik seorang individu. Tetapi jika kamu mendidik seorang perempuan, maka kamu mendidik suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, sebagai generasi penerus, kita harus memiliki tanggung jawab untuk meneruskan semangat literasi dan emansipasi. Kita harus terus berjuang untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan bahan bacaan, serta mendorong terwujudnya kesetaraan gender di segala bidang, agar terwujudnya Indonesia yang lebih maju. Jangan sampai generasi muda yang diharapkan menjadi generasi emas 2045 berubah menjadi generasi cemas 2045. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya, kamu, kita semua, ayo bangun kembali budaya literasi dan memperjuangkan semangat emansipasi untuk Indonesia yang lebih maju ke depannya. Karena saya peduli, maka saya di sini. Bila bisa belihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.